Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 MAN 1 Magelang yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Khairi yang akan menemani belajar kalian pada mapel Aqidah Akhlak. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai sejarah lahirnya ilmu kalam, maka pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman materi KD 3.1, yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Seperti halnya kita ketahui kemarin bahwa sejarah lahirnya ilmu kalam itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa Bani Umayyah, yang keempat masa Bani Abbasiyah, yang kelima yang terakhir masa setelah Bani Abbasiyah. Untuk rangkuman materi pada pertemuan kali ini, yang pertama, pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Seperti tadi yang saya terangkan, yang pertama, akidah pada masa Rasulullah berlanjut sampai ke masa kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Keadaan umat Islam itu masih menjadi satu corak, tidak ada golongan-golongan sendiri yang memisahkan, mengatasnamakan salah satu umat Islam. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika sahabat berbeda pendapat kemudian bertanya kepada Rasulullah, maka pendapat Rasulullah diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang memperdebatkan. Nah, persatuan umat Islam itu berlanjut sampai pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan yang menjadi tonggak pertamanya munculnya ilmu kalam yaitu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan itu dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah yang besar. Ini menjadi salah satu sejarah umat Islam yang sangat memilukan. Kemudian yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik, pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Ini berawal ketika Ali bin Abi Thalib dituntut untuk menemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan dan juga menuntut untuk diadili siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ini kemudian merembet menjadi beberapa pertikaian yang memicu beberapa peperangan. Di antara peperangan yaitu sebagai berikut. Upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan cara memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya justru membuat friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Di antara perang yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam rangka menyatukan umat Islam ataupun menundukkan golongan yang tidak tunduk kepada kekhalifahan Ali, justru terjadi beberapa peperangan. Yang pertama adalah perang Jamal, yaitu perang antara pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pihak Siti Aisyah.
pihak Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Jamal mampu meredam dari pada perang Jamal tersebut Ali bin Abi Thalib mampu meredamnya. Kemudian yang kedua adalah perang Siffin yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, peristiwa perang Siffin ini berakhir dengan peristiwa tahkim. Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Pada waktu tahkim ini menjadikan kelompok umat Islam menjadi 3. Pertama, kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, dan ini menjadi embrio dari aliran Syiah. Yang kedua adalah pendukung Muawiyah, dan yang ketiga adalah Khawarij. Khawarij itu adalah tadinya kelompok Ali bin Abi Thalib, kemudian kecewa dengan peristiwa tahkim, kemudian keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, justru memusuhi Ali dan juga memusuhi Muawiyah. Khawarij berasal dari kata kharaja, keluar. Terus yang kelima, walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke arah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Jadi aliran dalam Islam pertama kalinya muncul atau sebabnya yaitu adalah masalah politik. Tidak ada sangkut pautnya masalah akidah. Tetapi semakin ke belakang itu merembet kepada masalah akidah. Setiap firqah, setiap aliran mempunyai beberapa perbedaan mengenai keyakinannya. Sehingga dari sini kita bisa memilah dan memilih untuk kita hati-hati menjaga akidah dan juga memilih guru dalam belajar. Demikian pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.